Instruksi pertama. Masukkan saldo setiap akun dalam kolom saldo yang sesuai dari akun 4 kolom. Tulis saldo di dalam uraian dan cantumkan tanda centang dalam kolom referensi posting. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi di bulan Mei dimulai dari halaman 20. Tanggal 1 Mei, membayar sewa bulan Mei, beban sewa senilai 5 juta rupiah. Kredit kas 5 juta rupiah. Tanggal 3, membeli barang secara kredit dari Martin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 36 juta. Debit persediaan 36 juta, kredit utang usaha 36 juta. Tanggal 4, membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000 rupiah. Debit persediaan 600.000, kredit kas 600.000. Tanggal 6, menjual barang secara kredit kepada Hairudin dengan syarat 2/10 N/30 FOB titik pengiriman senilai 68.500. Beban pokok penjualan sebesar 41 juta. Debit piutang usaha 68.500, kredit penjualan 68.500. Terus debit beban pokok penjualan 41 juta, kredit persediaan 41 juta. Tanggal 7, menerima kas sebesar 22.300 dari Harun atas pelunasan utang. Debit kas 22.300, kredit piutang usaha Harun 22.300. Tanggal 10, menjual barang secara tunai senilai 54 juta. Beban pokok penjualan adalah sebesar 32 juta. Tanggal 10, debit kas 54 juta, kredit penjualan 54 juta. Debit beban pokok penjualan 32 juta, kredit persediaan 32 juta. Tanggal 13, membayar barang yang dibeli tanggal 3 Mei. Debit utang usaha Martin 35.280, kredit kas 35.280. Tanggal 15, membayar beban iklan untuk sisa setengah bulan Mei senilai 11 juta. Debit beban iklan 11 juta, kredit kas 11 juta. Tanggal 16, menerima kas dari penjualan tanggal 6 Mei. Menerima kas. Debit kas Hairudin 67.130, kredit piutang usaha 67.130. Tanggal 19, membeli barang secara tunai 18.700. Tanggal 19, debit persediaan 18.700, kredit kas 18.700. Tanggal 19 yang kedua, membayar kepada Budiman sebesar 33.450 atas pelunasan utang. Debit utang usaha 33.450, kredit kas 33.450. Tanggal 20, membayar kepada Hairudin 13.230 untuk barang yang diretur dari penjualan tanggal 6 Mei. Faktur barang yang diretur sebesar 13.500 dan beban pokok penjualan yang diretur 8 juta. Tanggal 20, debit piutang usaha tanggal 20 ini debit retur penjualan 13.500, kredit kas 13.230, potongan penjualan 270. Terus debit beban pokok penjualan 8 juta, kredit persediaan 8 juta.
Tanggal 20 yang kedua, menjual barang secara kredit kepada Krisna dengan syarat 1/10 N30 FOB, titik pengiriman senilai 110 juta. Beban pokok penjualan sebesar 70 juta. Debit piutang usaha 110 juta, kredit penjualan 110 juta, debit beban pokok penjualan 70 juta, kredit persediaan 70 juta. Tanggal 21, membayarkan biaya pengiriman untuk penjualan kepada Krisna tanggal 20 Mei sebesar 2.300.000 demi kenyamanan pelanggan. 21, debit persediaan 2.300.000, kas 2.300.000. Tanggal 21 yang kedua, menerima kas sebesar 42.900.000 dari Gito atas pelunasan utang. Kredit kas debit kas 42.900.000, kredit piutang usaha 42.900.000. 21 yang ketiga, membeli barang secara kredit dari Otto dengan syarat 1/10 N/30 FOB, tujuan senilai 88 juta. Debit persediaan 88 juta, kredit utang usaha 88 juta. Tanggal 24, mengembalikan barang rusak yang telah dibeli tanggal 21 Mei senilai 5 juta dan menerima memo kredit dari penjualan. 24, debit utang usaha 5 juta, kredit persediaan 5 juta. Tanggal 26, mengembalikan uang atas penjualan secara tunai sebesar 7.500.000. Harga pokok penjualan barang yang diretur adalah 4.800.000. Debit retur penjualan 7.500.000, kredit kas 7.500.000, debit persediaan 4.800.000, kredit beban pokok penjualan 4.800.000. Tanggal 28, membayar gaji tenaga penjualan sebesar 56 juta dan gaji kantor sebesar 29 juta. Debit beban gaji penjualan 56 juta, pada kas 56 juta. Debit beban gaji kantor 29 juta, pada kas 29 juta. Tanggal 29, membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 2.400.000. Debit perlengkapan toko 2.400.000, pada kas kredit 2.400.000. Tanggal 30, menjual barang secara kredit kepada Tasya dengan syarat 2/10 N/30 FOB, titik pengiriman senilai 78.750. Beban pokok penjualan sebesar 47 juta. Debit piutang usaha 78.750, kredit penjualan 78.750. Debit beban pokok penjualan 47 juta, pada kas kredit 47 juta. Tanggal 30, yang kedua, menerima kas dari penjualan tanggal 20 Mei ditambah ongkos kirim yang dibayarkan tanggal 21 Mei. Debit kas 108.900.000, pada kredit piutang usaha 108.900.000, debit kas 2.300.000, kredit piutang usaha 2.300.000. Tanggal 31, membayar untuk pembelian tanggal 21 Mei dikurangi retur tanggal 24 Mei. Utang usaha 82.120.000, pada kas kredit 82.120.000. Nomor 2, instruksi kedua, posting ayat jurnal ke buku besar dengan menempatkan saldo akhir bulan dalam kolom saldo yang sesuai setelah seluruh posting diselesaikan. Dalam soal ini, Anda tidak perlu memperbarui atau posting ke buku besar pembantu, piutang, dan utang. Jurnal
Nah, di jurnal umum tadi kita posting ke buku besar ini yang di sini. Ini saldo awal. Nah, oke. Kita posting semua, mulai dari kas, piutang usaha, persediaan, retur penjualan, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusunan peralatan toko, utang usaha, utang gaji, utang pengembalian modal, price, ikhtisar, laba rugi penjualan, beban pokok, beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, beban perlengkapan toko, beban penjualan lain-lain, beban gaji kantor, beban sewa, beban asuransi, beban administrasi lain-lain. Ya, buku besar. Instruksi ketiga, siapkan neraca saldo yang belum disesuaikan. Ini neraca saldo yang belum disesuaikan. Hasil ini didapat dari hasil akhir pada buku besar. Kita pindah semua ke sini. Ini total akhir harus balance. Setelah itu instruksi 4, siapkan pada akhir bulan Mei data penyesuaian berikut ini telah disiapkan. Analisis dan gunakan data ini untuk melengkapi pernyataan 5 dan 6. Instruksi 4. Beban pokok penjualan debit 1.800.000. Penjualan. Beban asuransi debit, beban asuransi. Beban perlengkapan toko, kredit perlengkapan toko. Beban penyusutan, debit beban penyusutan 14 juta. Kredit akumulasi penyusutan peralatan. Setelah itu nomor 5, opsional, masukkan neraca saldo yang belum disesuaikan dalam spreadsheet akhir periode 10 kolom dan lengkapi spreadsheet kertas kerja tersebut. Ini kertas kerja. Neraca saldo yang belum disesuaikan di instruksi 3 tadi, di yang ini semua kita salin, copy ke sini. Terus buatlah ayat jurnal penyesuaian dan posting ke kertas kerja di halaman 22. Ini ayat jurnal penyesuaian. Nama akun yang tidak ada di sini bisa ditambah di sini. Terus kita bikin neraca saldo setelah disesuaikan.
Ini pindah di sini, ini pindah, ini juga, ini tambah, pindah sini, ini dikurang debit, kurang kredit, sisa debit 4.800.000. Ini dikurang ini, terus ini dikurang ini tetap, ini kredit ditambah jadi begini, terusnya begitu. Terus laporan posisi keuangan itu mulai dari kas sampai prive. Tasa ini di copy, terus di copy ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini debitnya, ini debit dikurang kredit, berarti kreditnya sisa 6, kurangnya 627 juta. Terus bikin ayat jurnal penyesuaian itu instruksi berapa itu? Nah, yang 7 itu neraca saldo yang telah disesuaikan. Terus instruksi 8 itu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dan ayat jurnal penyesuaian. Ini yang ke-8. Laporan laba rugi, ekuitas pemilik, sama laporan posisi keuangan. Penjualannya ini, terus beban-beban yang tadi di sini. Ini beban-beban semua yang di sini, yang setelah disesuaikan. Nah, beban-beban, nah ini semua beban-beban pindah di sini. Penjualannya dikurangi beban-beban, hasilnya ini. Jadi laba ruginya 762.450. Ekuitas pemilik itu ekuitas awalnya ini, ekuitas awal ini, terus laba, ini laba, prive, ini ya, prive. Jumlahnya ekuitas akhir itu ini. Terus laporan posisi keuangan, kas yang ini sampai di sini. Copy, hasilnya ini. Total aset ini. Terus semua utang-utang usaha, utang gaji, utang pengembalian dana ini, sama ekuitas akhir yang ini. Sini. Total liabilitas tambah ekuitas. Ini aset, ini liabilitas tambah ekuitas.
Terus instruksi 9, siapkan ayat jurnal penutup. 9 ayat jurnal penutup ini. Penjualan ikhtisar laba rugi, beban pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban iklan, penyusutan, beban perlengkapan, beban penjualan, beban gaji kantor, beban sewa, beban asuransi, beban administrasi, ikhtisar laba rugi, modal price. Kita ambil dari sini penjualan. Terus ini jumlah akhirnya. Terus nomor 10 ya, nomor 10. Siapkan neraca saldo setelah penutupan. Ini kas instruksi ini. Kas ini setelah disesuaikan, ambil dari sini semua. Terus kas piutang persediaan. Ini akun-akun akhir karena akun yang tadi banyak sudah ditutup. Ini kita jumlah sampai di peralatan. Sama hasilnya juga ini.